sastrawan itu bekerja sendiri untuk kepentingan bersama. Oke. Tapi politisi bekerja bersama untuk kepentingan sendiri. Dari situ saya menyimpulkan, kalau politisinya seorang sastrawan, insya Allah bekerja bersama ataupun sendiri untuk kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Hari ini sangat bahagia sekali kami karena bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj tahun 2024. Tapi kami kedatangan tamu ini seorang guru, sastrawan juga, dan tentu saja karena ini tahun politik, beliau juga peserta pemilu 2024. Sudah hadir di studio Bagus Podcast. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang TB. Waalaikumsalam Mas Sapron. Aduh, gimana nih libur Kang? Libur. Tapi kalau agenda politik nggak libur. Oke, iya. Ini 8 Februari berarti tinggal 2 hari lagi untuk kampanye Kang TB. Mulai 11 Februari udah masa tenang ya. Masa tenang. Jadi masa tenang para peserta pemilu ya. Padahal deg-degan sih. Nah, kita masih penasaran. Beliau ini alumni Untirta. Kita akan bongkar-bongkar dulu dari partai mana, di dapil mana beliau, lalu apa kesibukannya. Karena kami intip-intip profilnya, beliau ini salah satu alumni Untirta yang masih konsisten bergerak di dunia sastra. Sudah banyak bukunya. Nah, ini Kang TB Saprol dapat bocoran. Kang TB ini bukan yang pertama sebenarnya jadi caleg ya. Ya, betul. Nah, ini bisa diceritakan kapan Kang TB rasanya tertarik untuk jadi anggota partai politik, lalu di pemilu berapa Kang TB memulainya? Iya. Ini keikutsertaan saya sebagai caleg yang kedua. Oke. 2024 ini. Sebelumnya saya 2019 yang lalu. 5 tahun yang lalu. Iya. Partainya sama. Oke. Nggak apa-apa sebutin aja. Iya, dari PKS. Oke. Partai Keadilan Sejahtera. Kalau dulu 2019 nomor urut 4 saya waktu itu. Nah, sekarang mungkin karena pengalaman ya, dan juga yang kemarin karena hasil 2019 kita peringkat kedua, masih kalah main incumbent. Nah, incumbentnya tahun ini naik ke provinsi. Oke. Alhamdulillah saya diamanahi nomor 1 sekarang. Jadi nggak ada incumbent? Udah nggak ada incumbent. Dari PKS-nya? Dari PKS-nya. Ya. Oke. Dapil mana itu? Dapil 5 Kabupaten Serang. Wow. Ada 5 kecamatan. Keramat Watu, Bojonegara, Pulau Ampel, Waringin Kurung, dan Gunung Sari. Dan Gunung Serang Barat. Oh, Serang Barat Ya. Kita minggu lalu undang Ketua Bawaslu Kabupaten Serang. Oh iya. Cerita soal wilayah-wilayah yang tadi disebutkan itu yang pendistribusian logistiknya banyak hambatan. Jadi banyak perjuangan karena lokasi-lokasinya gunung juga. sih itu banyak. Oh, gunung ya. Tapi nggak terhambat saat kampanye atau sosialisasi. Ya, kita sesuaikan dengan medan ya. Kalau daerahnya gunung kita nggak mungkin malam-malam lah. Oke, karena udah punya pengalaman ya di 2019. Dapilnya sama, partainya sama, nomor urutnya yang beda. Jadi sekarang nomor 1. Insya Allah. Sesuai dengan jagoan capresnya yang diusung PKS. Betul. Wah, enak kampanyenya ya. Jadi orang Serang serampan. Serampan namanya kata orang Serang. Oke. Satu semua gitu. Iya. Ini semangatnya nanti 1 putaran kalau udah teriak satu. Nah, kalau untuk ikut di partai politiknya sejak tahun kapan? Iya. Jujur saya masuk PKS itu tahun 2008. Udah lama. Kader lama ya? Lulus Untirta 2004. Itu lulus Untirta. Kita selami sastra, ya, selami dunia pendidikan juga, kita ngajar. Waktu itu memang saya ketertarikannya dari zaman reformasi lah. Kita pertama kan usia 17 pemilih pemula, SMA saya kelas 2 1999. Waktu masih pencarian jati diri lah, pencarian siapa, namanya pemilih pemula kan. Kita mencari pilihan politik, kita ini.
Kemudian saya mendapat pengetahuan dari keluarga. Keluarga saya itu dulu pemilih Masyumi. Zaman tahun 55. Iya. Jadi pemilu pertama tahun 55 setelah pasca kemerdekaan. 4 partai besar waktu itu ya. Masyumi, PNI, NU dan PKI kan. Nah, keluarga saya tuh pemilih Masyumi, sebagian kecil ke partai NU. Artinya memang background keluarga kami latar belakangnya memang di partai politik Islam ya. Udah keluarga politik Betul. Islam ya. Dan banyak juga uwa saya, bukan buyut-buyut saya, bukan kakek dan yang lainnya termasuk famili yang jadi dewan memang. Waktu zaman Pak Harto tuh banyak di P3. Terahnya sudah ada ya? Iya. Orang yang bilang terah katanya ya. Iya. Kalau kita sih ya bukan terah, yang masing-masing punya jalannya gitu. Nasab. Kalau nggak salah Mas Yumi pun sebenarnya sempat daftar. Nggak ada lagi yang Mas Yumi Reborn-nya. Reborn ya. Kita nggak tertarik. Tapi nggak lolos di betul. kepesertaan pemilu. Yang menarik selama Orde Baru, keluarga saya termasuk orang tua karena lahir dan kemudian bekerja sebagai ASN ya, abdi negara PNS, kan itu diarahkan oleh negara untuk memilih salah satu partai. Ya, Golkar. Ada cerita lucu itu. Meskipun kita memang Golkar, hati tetap hijau katanya. Iya. Soalnya Mak Saprol juga ASN. Iya. Jadi dia harus milih. Iya. Ketakutan takut dipecat atau apalah. Iya. Tapi sebagian keluarga yang emang nggak PNS tetap ajak di situ. Nah, setelah reformasi, saya mencari. Artinya partai Islam mana yang memang yang masih menurut saya ya bertahan dengan nilai-nilai yang memang konsisten ya. Kemudian saya memilih PKS dan saya daftar sebagai anggota PKS. Berarti kalau 2004 lulus Untirta, 2008 jadi anggota partai politik, jadi PKS, berarti masih usia muda banget ya? Muda, betul. Dan pemilu berikutnya kan 2004 ya. Itu belum milih PKS saya. Pemilu dipilih langsungnya ya? 99, 2004 itu pemilu kedua saya belum milih PKS. Baru 2008 jadi anggota, 2009 baru karena mau jadi anggota saya sudah milih PKS. Kalau 2008 baru jadi pengurus BEM Untirta itu. Itu saya juga masih aktif di Kubah Budaya itu. Masih ya? Masih. Jadi salah satu passion di dunia sastra mah tetap. Masih ya. Meskipun banyak yang bilang kok sastrawan masuk PKS, banyak yang nanya nggak? Iya, banyak yang nanya itu. Kan minoritas ya kalau bicara sastrawan di PKS kan biasanya dipanggil Pak Ustadz. Dulu malah sastrawan-sastrawan yang ada di PKS gerbongnya kan sebagian walaupun mereka bukan anggota partai ya, corak penulisannya kan di FLP. Tapi saya nggak masuk mereka. Saya malah nggak masuk FLP. Forum Lingkar Pena, termasuk Rumah Dunia juga kan. Ada bagian yang nggak terpisahkan dengan FLP ya, dulu lagi gaung-gaungnya. Betul, tapi saya nggak masuk ke situ. Saya memang menulis guru saya Wan Anwar, berdasarkan Kang Wan Anwar ya saya ikut Kubah Budaya dan lainnya. Tapi saya menemukan hasil karya saya seperti puisinya ya. Saya gitu. Tapi dari zaman kuliah udah suka dengan politik berarti Kang Tebe? Politik dan sastra emang udah suka. Berarti sempat ikutan nyalon nggak di kampus kalau pemilu kampus? Kalau ikutan di BEM hanya sebatas di BEM aja, sama nulis. Kalau sampai ikut pemilihan di kampus enggak ya? Enggak. Baru berarti ada jedanya luar biasa. 2008 jadi anggota partai politik, 2019 baru jadi caleg. Baru caleg ya. Perlu waktu 10 tahun ya? Iya. Luar biasa. Kenapa akhirnya 2019 memutuskan maju itu, Kang Tebe? Iya, jadi di PKS harus saya buka nih, bongkar ya. Untuk caleg itu kita tidak mendaftarkan sendiri. Jadi di PKS itu ada instruksi, ada ibaratnya mungkin memang mereka di kita ada pemira namanya, pemilihan raya, semua anggota sama semua kader itu menuliskan nama-nama yang dianggap berpotensi untuk punya kapasitas sebagai pemimpin yang akan dimajukan ya, jadi caleg, jadi pejabat publik. Kayaknya nama saya muncul, sehingga saya dipanggil oleh pimpinan, diamanahilah saya untuk maju ya. Saya juga konsultasi dengan keluarga dulu. Jadi di PKS memang yang jadi aleg sekarang pun dulunya ketika caleg bukanlah keinginan sendiri. Itu dari kami. Nah, mekanisme itu nggak berubah sampai dengan sekarang, sampai dengan kemarin Nah sekarang udah mulai berubah.
Jadi peta jaringan rekrutmen untuk caleg itu udah mulai buka ke orang-orang eksternal. Jadi yang sekarang itu yang maju dari PKS beberapanya banyak dari eksternal, yang bukan kader ya. Iya, jadi tadinya kalau pemain timnas itu naturalisasi. Ya. Tapi bukan berarti dicap petugas partai ya? Bukan lah. Bukan kita. Kalau petugas partai itu kalau menurut saya stigma ya sebetulnya. Stigma hanya gara-gara statement dari petinggi petinggi partai politik kan. Itu stigma saja. Dimanapun ya sebetulnya ya memang kita memang bertugas atas nama partai. Tapi partai politik itu kan bingkainya untuk rakyat sebetulnya. Seolah-olah kalau dibilang petugas partai sentimen negatif kesannya ya. Padahal kan diamanahi oleh partai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat lewat DPR. Nah, udah punya bekal pengalaman di 2019 tadi karena lawan petahana ya. Akhirnya di peringkat kedua. Lalu 2024 Abang bismillah lagi nih. Di dapil yang sama. Kemudian nomor urutnya sekarang nomor urut 1, artinya peluangnya lebih besar ya. Amin. Meskipun dengan sistem terbuka nomor urut itu sebenarnya nggak berpengaruh. Tapi kalau bicara budaya demokrasi di kita di Banten nih, kalau kami di kalangan wartawan bilang ya kualitasmu ditentukan nomor urutmu. Ada yang bercandaan begitu. Jadi biasanya caleg-caleg yang nomor urut 1 itu andalan partai sesungguhnya. Biasanya kader senior. Kang TB juga kan udah disebut kader senior ya. 2008 2024. Wah, ini udah mau. Iya, di Kuba juga pada nggak tahu kalau saya udah masuk PKS. Cuma karena biasa aja kita di PKS juga tidak ada doktrin apapun itu kan. Kita masih bisa bersastra, bisa nulis puisi, nulis 15 tahun lebih. Kang TB di Betul. Apa strukturnya di PKS? Sekarang saya Kabid Humas DPD Kabupaten Serang. Humasnya nih. Wah, udah pantas enak banget kita ngobrolnya. Ini garda terdepannya DPD PKS Kabupaten Serang ya. Oke. Kang TB, 2024 apa yang kemudian bagi Kang TB agak berbeda nih dengan 2019? Misalkan ini udah kampanye tinggal 2 hari lagi nih. Ada menemukan perbedaan nggak? 2019 waktu Kang TB nyalon dan belum berhasil dengan yang sekarang nih yang 2024 apa? Ada perbedaan euforianya, semangatnya? Ada yang menemukan yang beda nggak? Pasti ada. Perbedaannya itu jelas banyak ya. Dibandingkan dengan pengalaman ketika 2019. Meskipun pada titik tertentu persamaannya ada. Saprol tahu bedanya satu. 2019 PKS dukung Pak Prabowo. Itu betul. Sekarang dukung Anies ya. Nah, tapi kalau turun ke masyarakat, ke konstituen yang di dapil, apalagi ke kader-kader PKS, apa sesungguhnya Kang TB yang mau rasanya saya harus duduk di DPRD Kabupaten Serang dan ingin melakukan sesuatu. Apa sesungguhnya yang akan diperjuangkan Kang TB? Perubahan. Sebagaimana capres kita, perubahan itu lebih baik insya Allah. Sehingga sampai ke tataran kita di level terbawah kabupaten yang ini kita juga seperti itu pada masyarakat. Kebetulan kita juga ada visi pusat ya, visi pusat yang memang menjadi jargon partai yang diturunkan seluruh caleg untuk jadi bahan kampanye. Jadi, namanya PKS. Apa itu? P-nya itu kan pangan murah, K-nya itu kerja gampang, S-nya itu sehat mudah. Nah, yang penting sehat. Iya, sehat betul. Ini jargon. Itu saya suka menemukan di berbagai titik gitu ya. Apa sih Pak visi misi kayak gitu kan. Udah duduk melupa kayak. Memang saya juga kan menemukan beberapa mungkin bukan otokritik ya untuk kita para politisi. Semacam jeweran lah. Kayak misalkan kalimat seperti ini. Pilkada dengan pilkabe gitu kan. Kalau pilkada kalau pilkabe kalau lupa jadi. Kalau pilkada kebalikannya kan. Kalau udah jadi lupa. Itu kan harusnya kita menjadi bahan bersama ya, terutama kita yang berada di bidang politik ini. Kok bisa sampai asumsi masyarakat tuh
negatif itu banyak ya. Seperti itu. Kemudian ya dewan juga kalau sudah jadi 5 tahun dadah ya kan. Sehingga memang beberapa yang memanfaatkan momen-momen ini kan hanya untuk pragmatisme. Itu yang kita coba renungi gitu. Jadi ada suatu hal yang memang harusnya kita bereskan bersama ya. Masyarakat yang memang punya pemikiran seperti itu, tapi insya Allah sudah mulai cerdas kok masyarakat ya. Tapi kita nggak boleh diam. Tapi kan kesibukan Pak TB juga sehari-hari ngajar nih. Kebetulan saya sekarang di pengurus yayasan. Jadi memang tidak di kelas lagi. Jadi ngurus administrasinya. Ya, saya ngajar dari tahun 2005. Subhanallah. Jadi zaman setelah lulus itu udah langsung ngajar. 1 tahun setelah lulus ya. Setelah lulus sudah ngajar, mulai dari ngehonor di negeri gitu kan. Berarti ijazah nggak sempat dipakai untuk ngelamar kerja? Sempat ngelamar ke PNS sih. Tapi jadi, sempat ikut tes CPNS juga. Iya. Sampai teman saya waktu zaman kuliah ada yang jadi guru. Apa namanya lupa saya tuh. GBS. Guru bantu sekolah. Saya nggak tertarik. Wah, saya masih mending nulis puisi. Saya bilang gitu. Iya. Itu kan masih mending ke Belarak. Ada kongres namanya Belarak dulu ya. Di Untirta ada Belarak, ada Kubah Budaya. Gitu. Teman-teman tuh yang jadi GBS di pos sekolah loh sekarang banyak. Sekarang. Dulu gara-gara GPS yang butuh guru bantu kan, yang masih kuliah pun ditarik gitu, asal di FKIP gitu. Iya benar. Sekarang udah di pos sekolah. Iya. Apa garis tangannya beda-beda ya? Jadi saya mengajar itu masih sebetulnya ya, tapi hanya 2 jam 4 jam aja gitu ya, supaya memang nggak mengasah aja, supaya nggak hilang. Tapi pada tatanan strukturnya saya di yayasan. Memang saya bebas untuk berpolitik ya, dan memang ini hak warga negara kan berpolitik. Kebetulan yayasan kami juga swasta, nggak ada masalah gitu. Apa sebenarnya Pak Menteri yang aktif juga kampanye. Iyalah, bukannya dari atas ada bilang dibolehkan untuk memihak. Iya. Cawe-cawe itu boleh. Betul. Padahal banyak menteri yang aktif yang nggak ikut partai politik sesungguhnya. Nah, Kang TB kalau di 2019 PKS dapat berapa kursi di DPRD Kabupaten Serang? 5. Dapat 5. Ya, jadi DPRD Kabupaten Serang itu kalau nggak salah ada 50 kursi ya. PKS itu 5 kursi. Hanya cukup buat bikin praksi ya. Betul. Tapi nggak dapat kursi pimpinan. Kursi pimpinan ada, wakil ketuanya kita. 5 kursi itu dapat. Pak Haji Mansur ya. Karena kan dilihatnya dari jumlah suara pribadi. Iya. Berarti dan juga dihitung dari jumlah peringkat. Kita 4 besar ya. Masuk 4 besar ya. 5 kursi padahal ya. 5 kursi. Karena memang yang paling atas itu 8 atau 9 kursi itu Golkar ya. Kemudian baru yang keduanya itu Gerindra. Baru yang 5 kursi sama tuh kita. Siapa? PAN ya, PAN itu sama, itu 5 kursi. Dan untuk 2024 targetnya berapa di DPRD Kabupaten? Kalau target dari struktur pimpinan itu 1 dapil 2 kursi, jadi 10. Supaya nanti kita bisa mencalonkan diri sendiri dari kader kita untuk pilkada ya. Artinya apa? Targetnya itu merebut kursi ketua dewan ya? Iya. Bisa dikatakan begitu. Betul. Kang Dewi ini menarik kegiatannya jadi pengurus yayasan, hobi sastranya tetap nggak ditinggalkan. Lalu kemudian sekarang yang ada berbeda nih, kan ini pemilunya dibarengkan nih, pilpres dan pilegnya. Dulu kan nggak ada, pileg dulu, baru pilpres. Nah itu sebagai caleg itu diuntungkan nggak? Kalau dibarengkan itu? Diuntungkan juga agak dirugikan. Diuntungkannya apa itu, Kang Tebe? Diuntungkannya jadi ada star point capres itu bisa kita manfaatkan. Saya dengar itu salah satu hasil survei ya. Anies Baswedan itu melekatnya ke PKS. Dibandingkan dengan ikonnya, padahal dia bukan kader PKS. Ikonnya itu bisa kita manfaatkan. Jadi PKS yang dapat ekor jas dari Anies efeknya ya. Anies efeknya. Koktail apa istilahnya tuh? Ekor jas apa ya? Tapi kan dulu 2019 juga PKS diuntungkan juga ketika. Masalahnya beda waktu. Iya. Kalau dulu kita full kan hanya berdiri sendiri. Kita promokan kita sendiri. Tapi kalau sekarang kan sambil bawa Anies sehingga
kalau emang Anies kita ikut deh gitu kan, dia ada itu keuntungannya. Artinya kalau di dapilnya Kang TB ketika turun ke konstituen mayoritas suara Anies tinggi. Insya Allah. Kalau yang ketika saya bersilaturahmi ya dalam rangka agenda politik, sosialisasi dan lainnya, yang ketemui sepertinya sih kita optimis untuk Anies ini menang gitu. Malah di Banten pun saya optimis menang. Meskipun Banten disebutnya kandang Prabowo karena 2014 2019 kalau saya pribadi ya, opini saya bukan kandang Prabowo, kandang hijau. Kandang hijau. Ya mohon maaf, selama sejarah akar-akar dari dalam kurung ya calon-calon pimpinan negara itu yang memang lebih cenderung ke Islami lebih menang, sering menang dibandingkan ke nasionalis atau yang merah ya. Contohnya dulu karena Prabowo kenapa menang ya karena didukung partai-partai masyarakat Islam. Banten dan juga ulama-ulama Banten ya, dan selalu menang Prabowo itu di Banten. Ya, Pak Jokowi juga kan kalah terus banyak persentasenya. Dan saya juga sedikit utak-atik gatok namanya ya. Ini aja sebagai politisi kalau juga mengamati sendiri gitu. Artinya kan yang kekuatan Pak Prabowo mohon maaf ya sudah lagi terlepas dari PKS, kemudian dari komunitas 212, kemudian juga udah jelas lah ada hal yang lainnya yang dari dulu pemilu Prabowo sudah tidak lagi, hanya mungkin satu kelompok aja yang masih bertahan, pencinta Prabowo-nya sendiri di Gerindra. Secara rasional kan seperti itu. Belum lagi yang dulu suara Pak Jokowi terpecah, gitu kan? Sebagian ke Prabowo, sebagian masih di Ganjar. Artinya tambahan Pak Prabowo malah kebanyakan yang minus itu. Hampir semuanya pindah ke Pak Anies. Seperti itu. Berarti kalau melihat dari skema pencapresan PKS diuntungkan. Karena ekor jas dari Anies efeknya ke PKS. Tapi ini kata survei ya. Saya membaca juga gitu. Meskipun Nasdem yang pertama kali mendeklar, tapi perjalanan politik ke sini kata survei itu justru ikoniknya masuknya ke PKS. Jadi Anies itu PKS banget katanya. Padahal dia bukan kader PKS. Berarti Kang TB ngawal kemarin pas kunjungan ke Kabupaten Serang, Pak Anies? Ikut, enggak ngawal. Ikut aja saya. Ikut. Sempat foto bareng? Enggak. Jauh dia itu VIP itu kita dari jauh aja. Karena kami baca profilnya, beliau kan mantan rektor. Jadi kalau ketemu caleg yang basicnya guru itu senang beliau itu. Para Madinah. Jadi cocok kalau ketemu Kang TB sebenarnya. Mudah-mudahan ketemu. Nah Kang TB, kita masih penasaran dengan aktivitas. Kan sulit sekali di politisi nyari sastrawan, nyari budayawan. Apalagi misalnya Kang TB ikut PKS. Di lingkungan PKS pada tahu nggak Kang TB ini ya kubah budaya ya sastrawan yang menulis buku. Udah tahu. Pada terkenal ya? Tahu mereka. Saya nulis 4 buku ya, saya 4 buku. Cuman 2-nya bentuknya antologi ya. Antologi puisi. Yang ketiga tuh novel. Saya bikin novel sendiri nama Cincin Api, Golagong juga, Gong Publishing. Yang keempat itu memoir saya. Memoir saya. Jadi 30 hari mencari cinta. Judulnya. Cuman yang nggak booming aja kan emang. Namanya juga kita nulis sendiri kan ya. Betul. Enggak di 2024 ada lagi yang mau di launching. Pengennya sih kalau setelah pemilu, syukur-syukur Allah mentakdirkan saya jadi, saya targetkan 1 buku lagi gitu. Wah, apa 30 hari mencari kursi? Bisa jadi. Iya. Tapi tetap ya aktif meskipun jadi humas DPD PKS Kabupaten. Saya aktif masih karena emang berusaha masuk ke komunitas menulis, biar semangat itu terus masih bertahan. Kenapa nggak jadi jurnalis? Saya malah ke wartawan tuh kalau mau jadi pengennya wartawan bola saya. Wartawan olahraga. Iya kalau mau jadi wartawan nggak mau jadi ini makin kacau lagi. Sastrawan. Kalau jadi wartawan kan pertanyaannya gitu. Kan kita pakai logika jurnalis. Kang TB sastrawan, berpartainya milih PKS yang Islami. Kemudian kalaupun jadi jurnalis ke olahraga. Emang sastrawan suka bola? Saya tuh pencinta bola masalahnya.
Oh, banyak di PGS yang Jadi pecinta dulu bola, banyak. waktu zaman SMP itu pengen keliling-keliling dunia gitu. Pengen ke stadion Old Trafford, stadion San Siro Milan gitu. Malah saya waktu kecilnya Persib mania. Waktu 90-an kita ke Senayan. Karena Serang dulu bagian di Jawa Barat. Kita Persib banget. Orang Serang itu Persib banget dulu. Iya, bobotoh. Iya, sama sepupu saya sama uak saya itu sama-sama Viking banget lah dulu. Saya ingat waktu kecil tuh bareng ya kan naik bis ya kan ke Senayan, lawannya Persebaya. Pernah juga nonton lawan PSMS Medan zaman Perserikatan. Jadi emang saya dulu bener-bener maniak bola. Begadang juga, sering nonton Liga Champion, Piala Dunia yang kita ikuti. Penggemar tabloid bola. Oke. Jadi kalau jadi wartawan, mendingan jadi wartawan bola. Oke. Sekarang apa dukungannya? Klub mana? Perserang? Perserang ya, iya lah. Tapi kita tahu diri lah. Iya. Perserang itu butuh seorang pemimpin daerah yang memang mencintai bola. Oke. Baru sedikit bisa terangkat. Iya. Ya kalau pemimpinnya nggak pada peduli, nggak suka lah bahasanya ya. Terpikirkan. Gini-gini aja nanti. Iya. Semua juga berawal dari situ. Bagaimana Bang Sutioso bisa meningkatkan grade Persija yang tadinya klub bawah jadi atas gara-gara gubernur kan Bang Sutioso itu. Orang-orang Malang kenapa Arema karena emang didukung oleh pemimpin daerahnya gitu. Artinya kalau Kang TB duduk di DPRD Kabupaten Serang ada peluang untuk membenahi Perserang. Insya Allah, mudah-mudahan. Tentunya kita harus bersinergi ya, karena nggak mungkin kalau sendirian. Oke. Nah ini menarik kalau bicara soal bola. Kalau nggak salah di 10 Februari Pak Anies dan Gus Imin kampanye terakhirnya di JIS ya. Di JIS. Mau hadir ke sana. Insya Allah. Stadion lah ini Kang. Iya Insya Allah. Hanya ada beberapa janji saya. Itu kan hari terakhir. Ada beberapa titik yang belum saya temui dan memang kalau itu urgen, saya mungkin absen. Gitu. Nanti. Tapi kemarin sempat war tiket segala itu. Ikutan nggak Kang Tebe? Enggak saya. Nanti ikut rombongan. Iya. Rombongan kita para pendukung Anies ya, gabungan dari PKS cuma yang bukan kader juga kita siapkan. Gitu. Oke. Nah Kang Tebe, kami kemarin ngobrol dengan Ketua Ikatan Alumni Untirta yang fenomena Sivitas Akademika nih rame-rame mengkritisi pemerintahan Jokowi karena menilai ada kemunduran demokrasi ketika presidennya cawe-cawe, ketika anak presidennya jadi cawapres. Sebagai alumni Untirta kan pasti ngikutin perkembangan. Kemarin justru rektor Untirta agak beda dengan kampus-kampus yang lain, UGM, UI, Unpad, semuanya kritis. Karena melihat ini kemunduran demokrasi harus diingatkan ini Pak Jokowi, para menteri, para penguasa. Tapi presiden kita kampus Untirta jadi narasinya lebih adem, kayak cari aman gitu. Cari aman. Gimana menurut Kang Tebe ini? Saya sangat menyayangkan. Kecewa. Rektor kita ya, karena emang kampus Untirta kan bagian dari kita juga ya. Gitu. Ya mestinya sifat kritis itu dimiliki oleh seorang akademisi lah ya. Seorang akademisi itu nggak bisa lepas dari sifat kritis. Jangan sekedar cari aman aja. Udah jelas ini kondisi seperti ini. Iya. Netralitas petinggi negara, pemimpin kita itu kan dari dulu juga aman-aman saja. Baru kali ini berani mengatakan ya bahasa saya gitu kok bisa membubarkan semua kesepakatan bersama gitu kan. Disayangkan sekali itu. Disayangkan ya. Sampai ya seperti itu kan statementnya. Dan saya mendukung rektor-rektor lain dari kampus lain yang memang mengkritisi pemerintah itu. Dan mahasiswa sudah mulai banyak yang turun ke jalan sekarang karena menilai ada sesuatu yang salah dengan proses demokrasi kita. Baik, di 2 pertanyaan terakhir Kang Tebe. Ini kan sudah punya pengalaman di 2019, kemudian ke 2024. Sebenarnya jadi caleg itu butuh banyak kos politik memang. Iya. Dan itu mahal sekali demokrasi kita. Ongkos politik itu sebetulnya sejalan dengan strategi yang dipakai. Gitu. Kalau memang strateginya dia membutuhkan uang yang banyak, ongkos politik yang luar biasa besar,
kemungkinan strateginya pasti akan menyasar kepada sebuah yang saya katakan apa ya, sebuah kompetisi yang memang berlomba-lomba mendapatkan suara masyarakat yang memang sekarang mahal kosnya. Saya nggak bisa menyebutkan sesuatu yang lebih spesifik ya. Katakanlah memang satu orang caleg ya kan. Sederhananya nih, ketika kunjungan harus ada yang dibawa lah minimal. Paling murah kopi rokok. Ya, paling murah. Kalau kita punya target 5.000, artinya kita harus mengunjungi berapa titik. Dari situ aja bisa kelihatan ongkos politiknya, kos politik seperti itu. Nah, ya memang ini sangat-sangat mahal gitu ongkos politik, tapi bisa menjadi sebuah kesederhanaan. Jika memang kita bisa merancangnya dengan baik, karena tidak semua masyarakat ketika kita temui mengharapkan sesuatu yang kita bawa. Cukup ketika ada masyarakat senang dengan kehadiran kita, dengan diskusi, ya kan, dengan kita bawa, dengan dialog. Belum lagi, mohon maaf, ada jasa atau mungkin yang pernah kita perankan di masyarakat itu. Karena kita pernah jadi PRT, jadi ketua DKM misalnya kan, sehingga tidak terlalu berat karena kan katakanlah di masyarakat sudah berperan, punya kontribusi, tidak mengabdi. Betul, kontribusi itu bisa disiasatin agar lebih murah. Investasi sosial ya, betul, berarti. Betul, sosial. Tapi 2019 nggak sampai jual sawah kan, Kang Tebe? Enggak. Tapi dukungan keluarga waktu 2019 dan 2020. Nah, ini yang menarik. Gimana? Keluarga kami itu kan nggak semuanya PKS. Ya ada yang ke kuning, ada yang ke hijau juga kan. Tapi ketika kita maju, alhamdulillah, yang kita bawa itu kan darah daging gitu. Keluarga bisa bersatu, insya Allah bisa mendukung gitu kan. Sehingga memang mudah-mudahan kalau sudah di level kabupaten ya, banyak yang saya temuin itu pada ke profil atau sosok dari calegnya. Sedikit kalau memang dia memilih faktor ideologi partai atau apa. Adanya itu rata-rata memang hanya untuk kalangan kader atau anggota ya. Tapi kalau udah menyasar ke arah orang-orang pedesaan, itu kebanyakan melihatnya memang sosok profil atau ke figurnya. Figurnya betul. Sehingga ya kita bisa beradaptasi dengan situasi itu. Ini paling pamungkas nih Kang Tebe. Apa kemudian problem utama Kabupaten Serang yang rasanya ketika Kang Tebe duduk di legislatif di DPRD Kabupaten Serang, ini loh yang harus dibenahi, misalnya pendidikannya, kesehatannya. Itu lagi. Masih di layanan dasar kita. Seorang guru kan, kita tahu. Basic semuanya itu kan betul pendidikan ya. Kita pengen punya SDM yang mumpuni, ini dari pendidikan. Kita pengen punya mental nih masyarakat nih, supaya nggak lagi punya mental pengemis, mental pragmatis, mental pejuang, mental berdagang, mental berkompetisi. Pendidikan juga kan. Semua juga dari situ. Ya kayak misalkan masalah sampah nih. Ya. Kadang saya ketika safari politik banyak mengeluhkan sampah, ya kan dari mental, ngebuangnya sembarangan, ya kan. Dia sambil pagi-pagi melewati jalan bawa bungkusan sampah dari rumah atau dari bekas dagangannya dibuang begitu saja gitu. Apa ini artinya revolusi mental Pak Jokowi gagal nih? Enggak masalah. Bukan itu. Artinya memang revolusi mental itu kan dulu nawacita Pak Jokowi ya belum terlihat gitu. Tapi untuk di Kabupaten Serang sendiri memang basicnya kita harus merubah semuanya dari pendidikan, memang kita harus kuatkan di bidang pendidikan. Makanya kenapa kalau nggak salah di anggaran nasional kita, negara kita, porsi terbesar kan termasuk di pendidikan selain militer. 20% kan? Selain militer. Itu memang pendidikan. Makanya kita harus kuat. Di Kabupaten Serang juga banyak pabrik-pabrik. Sementara ini masih terjadi sampai hari ini nih. Warga pendatang pada kerja di Banten, sementara orang Kabupaten Serangnya kesulitan. Jikapun mau kerja, dia harus mengeluarkan uang berapa banyak dulu baru masuk. Kalau untuk Dapil 5 wilayah pabrik tuh di Bojonegara aja. Kalau di timur itu kan di Cikandi sentranya ya. Memang itu dilematis buat kita juga ya. Kebanyakan pribumi itu kan kalaupun bekerja di pabrik, level posisinya ya mohon maaf ya. Itu kan berarti kan kita tidak bisa bersaing SDM-nya. Maka memang di pendidikan lagi revolusi. Kuncinya pendidikan. Terutama di guru, kualitas-kualitas lembaga pendidikannya gitu kan.
saya sendiri kan mengetahui tugas kita itu kan cuma 3 ya Dewan itu ya. Anggaran, legislasi, sama pengawasan. Sebetulnya yang poin 3 pengawasan itu bisa kita lakukan lebih dibandingkan dengan yang bisa kita lakukan ya. Seperti biasa, misalnya kayak gini, kita nih ngawasin dinas, gitu kan ya. Ya namanya kepala dinas kalau kedatangan dewan, walaupun saya belum pernah jadi dewan, banyak cerita lah. Justru kan agak takut atau gimana ya. Mestinya kan di situ sumber-sumber korupsi itu kan dari situ. Seorang anggota dewan kalau bisa memfungsikannya dengan baik, di situ kebocoran negara itu bisa kita minimalisir. Bisa ditambah. Karena kan di situ munculnya kong kali kong, ya kan uang terima kasih dan yang lainnya gitu. Siap. Seperti itu. Jadi memang tugas kita harus bersama. Nggak bisa satu partai menyelesaikan sendiri. Nggak bisa satu orang caleg, nggak bisa seorang presiden juga. Semuanya harus bersama. Nggak bisa kalangan Islamis saja, nggak bisa. Kita harus bersatu. Jadi setelah pemilu kita harus semua bersatu. Mau Islamis, mau nasionalis gitu kan ya. Bumbu partainya gitu. Nggak bisa gitu. Aduh, menarik sekali ngobrol dengan Kang Tebe. Boleh saya tambahin? Boleh. Oke. Saya pernah baca kalimatnya almarhum Abdul Hadi. Bukunya ayat-ayat sastra ya kan. Terinspirasi saya dengan kalimat itu. Beliau bilang begini. Sastrawan itu bekerja sendiri untuk kepentingan bersama. Tapi politisi bekerja bersama untuk kepentingan sendiri. Dari situ saya menyimpulkan, kalau politisinya seorang sastrawan, insya Allah bekerja bersama ataupun sendiri untuk kepentingan bersama. Luar biasa. Aduh, harusnya kita tantang baca puisi hari ini. Kang Tebe, tapi sayang waktunya terbatas. Kang Tebe, nggak apa-apa karena ini masih masa kampanye, bisa disapa juga Presiden Kang Tebe untuk di 14 Februari misalnya jaga TPS, jaga demokrasi kita agar berkualitas, silakan. Ya. Bismillah, saya Tubagus Muhammad Soleh MPD mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Serang Dapil 5, Kecamatan Waringin Kurung, Keramat Watu, Bojonegara, Pulau Ampel, dan Gunung Sari. Doakan dan dukung saya dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS nomor urut 1. Insya Allah. Jadi letaknya baris paling kanan, barisan kedua ada PKS nomor 8 yang oranye, calegnya nomor 1 Tubagus Muhammad Soleh. Bismillah coblos. Wong Banten, wong kene, wong Riki, insyaallah. Oke, mantap. Atur nuhun Kang Tebe. Sami-sami. Nanti kita pasca pemilu kita undang lagi ya. Insyaallah. Harus baca puisi di studio Bagus Podcast karena jarang-jarang kita ada caleg basicnya sastrawan. PKS lagi. Kita akan undang lagi para tokoh-tokoh inspirasi di Provinsi Banten. Atur nuhun Kang Tebe. Kita akan ketemu lagi di Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.